Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini saya mau remake. Sebetulnya video tentang ini udah mungkin ada 3 kali saya buat tentang menentukan bid CPC. Saya bikin lagi sekarang karena topik ini sering banget, bukan topik, pertanyaan ini sering banget masuk ke telinga saya, ke chat saya, ke chat WhatsApp saya. Ini bidnya berapa ya, Kang? Ini kalau dimulai dengan bid berapa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ada sebetulnya ada dua cara menentukan bid CPC. Sebenarnya secara konsep ini bisa dilakukan dimanapun ya, bukan hanya di Shopee. Tapi kita akan lihat prakteknya di Shopee. Jadi ada 2 metode, yaitu metode iterasi sama metode maxi PC. Jadi metode iterasi itu deduktif lah. Nanti pusing. Iterasi dan maxi PC. Yang intinya dua ini teman-teman harus punya target ROAS. Kalau nggak punya target ROAS, susah, berat, pusing. Kalau jualan online itu kita harus punya target ROAS. At least target deh, nggak harus ROAS sih. Cuman saya pribadi much prefer target itu ROAS, bukan bukan ACOS, bukan apalagi CPA. Kalau saya pribadi lebih suka ROAS. Dan 2 metode ini harus punya target ROAS. Buat teman-teman yang nggak punya target ROAS, tobat dulu, insyaf dulu. Nanti insya Allah kalau ingat, saya tulis link tentang menentukan target ROAS di bawah ya, insya Allah. Mudah-mudahan ingat. Saya catat target ROAS, link di bawah. Oke. Jadi ada 2, iterasi sama maxi PC. Kita akan bahas yang iterasi dulu. Iterasi itu ya seperti namanya, iterasi itu kan kita coba-coba, trial and error kalau bahasa kerennya tuh. Atau kita ya coba-coba. Iterasi itu coba-coba. Kalau ini gagal, coba lagi yang satunya. Ini gagal, coba lagi yang satunya, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita bicaranya CPC, gagal atau nggak gagal itu gampang. Gampang secara konsep, prakteknya memang nggak gampang dan mudah untuk dilakukan. Contohnya gini, iterasi itu adalah misalkan percobaan pertama. Iterasi itu harus ada percobaan pertamanya atau tembakan pertamanya seperti apa. Dan itu boleh tebak-tebakan, boleh asal, bebas tembakan pertama. Seberapa akurat tembakan pertama itu kemungkinan besar tergantung dengan pengalaman, lebih ke pengalaman. Contoh nih ya, tembakan pertama, oke, bid aja Rp1.000 per klik. Lihat dievaluasi di tembakan kedua atau di evaluasi selanjutnya. Evaluasi saran saya itu 3 atau 7 hari. Pilih antara 2 itu, 3 atau 7 hari atau 4, ya 3 sampai 7 hari lah. Sebulan terlalu lama, 1 sampai 2 hari terlalu sebentar, 3 sampai 7 hari itu menurut saya ideal. Kalau saya lebih suka 7 hari sebetulnya. Jadi evaluasi katakanlah 7 hari kemudian ya. 7 hari kemudian kita akan melakukan tembakan kedua. Cek hasilnya itu di bawah target ROAS atau di atas. Contohnya target ROAS teman-teman misalkan 10, ternyata dengan bid 1000 ROAS-nya teman-teman di bawah 10, misalkan 2, misalkan targetnya 2. Oke, turunin bidnya, iterasi. Jadi udah tembak pertama, tembakan kedua turunin dari 1000 ke 800. Cek lagi minggu depan kita lakukan tembakan ketiga, iterasi ketiga, yaitu kita cek lagi target ROAS-nya. Kalau target ROAS-nya ternyata masih di bawah target ROAS ya. Kalau hasil ROAS-nya di bawah target ROAS jadinya 3 misalkan. Target ROAS kan tadi 10 ya. Ternyata hasilnya 3. Oke, ada perkembangan lumayan ya dari 2 ke 3. Turunin lagi bidnya yaitu jadi 600. Contoh aja ya. Terus kita tembakan keempat, evaluasi selanjutnya 7 hari kemudian. Ternyata target ROAS-nya kan 10 ya. Ternyata dapat ROAS hasilnya katakanlah 12 misal ini ya. Ini idealnya aja. Contoh. Lalu di tembakan keempat ini yang 600 tadi ya tinggal tambahin jadi 800. Iterasi terus. Ketika di atas agresif, ketika di bawah defensif, gitu aja terus. Itu namanya iterasi. Iterasi itu kan kayak gini sehingga menemukan kesetimbangan. Nah, kalau teman-teman udah punya target ROAS, saran saya misalkan targetnya 10, kasih bantalan, kasih safety factor, kasih ya bantalan ya. Kalau saya targetnya 10, berarti target saya itu target aslinya yang dikejar adalah 9 sampai 11. Kalau saya plus minus 1. Kalau teman-teman terserah. Nah, naiknya berapa, nguranginnya berapa, itu bebas aja, terserah teman-teman. Mau kalau lagi di atas target ROAS dinaikin jadi plus 100 misalkan, plus 200, atau kalau lagi berkurang plus minus 100 atau minus 200, itu bebas aja. Cuman kalau saya setelah berbagai macam dicobain, yang lebih nyaman itu kalau di atas target ROAS naik 25%, kalau di bawah target ROAS turun 50%. Itu angka saya. Ini sangat mungkin tidak berhasil di teman-teman, karena saya sudah nyobain ke toko orang lain,
nggak enak ternyata, nggak asik lah, nggak nemu stabilnya. Ternyata setelah dicoba ini itu stabilnya tuh di plus, kalau nggak salah kalau naik plus 50, kalau berkurang minus 200. Ya macam-macam lah, macam-macam, silakan eksperimen aja. Nah, yang jadi soal kalau ternyata iterasi di bawah target ROAS terus, ternyata 200 dan masih boncos, berarti masalahnya bukan iklan, ada hal lain yang di non iklan. Coba cek lagi, jangan-jangan tidak sesuai target market, jangan-jangan kolamnya salah, jangan-jangan judulnya ada yang ambigu, jangan-jangan apalagi ya deskripsi yang nggak jelas, ya nggak tahu lah apa, macam-macam. Berarti kemungkinan besar masalahnya non iklan. Oh, yang paling umum sih sebetulnya adalah marginnya ketipisan. Itu yang paling umum ketika udah bid 200 masih boncos juga, marginnya ketipisan. Berat kalau marginnya ketipisan, maaf ya. Ini metode 1, sederhana ya. Jadi tembakan pertama naik turun, silver liningnya atau apa ya, ya silver lining ya si ininya adalah target ROAS. Ingat, intinya harus punya target ROAS. Yang kedua, metode analytics, ini namanya metode Max CPC. Metode ini metode analytics yang dihitungnya super sederhana. Kita asalkan di luar admin fee sama PPN. Nah, di contoh ini kita nggak akan ngitung admin fee sama PPN iklan ya, karena kalau memasukkan variabel itu perhitungannya jadi kompleks. Jadi lebih kompleks sebetulnya, nggak akan sempat, video ini nggak akan sempat. Jadi anggap aja nggak ada admin fee, anggap aja nggak ada PPN. Gini caranya. Jadi teman-teman punya omset kan ya, punya omset, terus teman-teman punya buyer. Jadi omset itu dibagi buyernya. Ini satu produk, misalkan produk A. Jadi katakanlah omsetnya adalah 1 juta. Terus yang beli adalah ada 20 orang. Harga produknya misalkan cuma 10.000 ya. Misal 10.000. Jadi kalau kayak gini, ketemu basket size. BS itu basket size, yaitu 1 juta dibagi 20 sama dengan 50.000. Jadi per orang tuh 50.000 check outnya. Meskipun harganya kan 10.000, berarti rata-rata per orang itu check out sekitar 5 pieces. Nah, penting basket size tuh di sini. Udah ketemu nih basket size-nya 50.000 katakanlah. Terus tentukan teman-teman CPA-nya. CPA itu adalah cost per acquisition. Kan per basket tuh 50 ya. Kita harus punya budget. Kita harus tahu maksimum untuk mendapatkan 50.000 ini kita harus keluar berapa. Maksimum keluar berapa. Nah, masukin target ROAS. Jadi max CPA itu adalah basket size yang tadi 50.000 dibagikan ke target ROAS. Target ROAS harus punya. Nah, yang belum punya target ROAS, tobat dulu, cek link di deskripsi di bawah. Jadi basket size-nya udah ada, target ROAS-nya udah ada, ketemulah max CPA. Jadi katakanlah target ROAS teman-teman 10. Berarti kan 50.000 dibagi 10 sama dengan 5.000. Kenapa 5.000? Ya tadi 50.000 dibagi 10. Sekarang kita balik ya. Kan basket size rata-ratanya 50.000. Kalau kita keluarkan 5.000 kan ROAS-nya 50 dibagi 5.000, hasilnya ya 10. Gitu aja, sederhana. Jadi per transaksi di produk tersebut, per basket di produk tersebut maksimum keluar 5.000 perak total. Nah, sekarang disambungin ke CPC. CPC-nya gampang banget, tinggal max CPA-nya yaitu 50.000 dikalikan conversion rate. Conversion rate itu kan gambaran dari butuh berapa klik sih untuk satu penjualan. Jadi kalau misalkan conversionnya katakanlah ini 5% ya, misal ya 5%, berarti 5/100. Artinya dari 100 klik itu ada 5 penjualan. Sedangkan ini cost per acquisition, berarti kita butuhnya angka 1 acquisition, 1 transaksi. Berarti 1/20 sama aja toh, 5/100 sama 1/20 sama. Berarti dari 20 klik ini harus ada 1. Ya enggak? Harus ada 1 conversion rate-nya. Berdasarkan conversion rate. Dari ada 20 klik harus ada 1. 1/20 sama dengan 5%. Artinya apa? 5.000 ini itu maksimum harus dapat 20 klik. Jadi udah sederhana, max CPC itu adalah max CPA dikalikan conversion rate dalam persentase ya. Berarti 5.000 dikalikan 1/20 atau dibagi 20, yaitu sekitar 250 perak. Kita praktek. Biar nggak bingung, kita praktek ya. Ini salah satu contohnya. Ini toko saya jualannya Quran. Kita 30 hari deh, 30 hari aja ya. Nah, ingat ya, ini di contoh ini kita membuang variabel PPN sama admin fee, karena kalau itu masuk jadinya pusing. Ini kan omsetnya sebulan terakhir 3.900 biar gampang ya, 3.900. Terus kita lihat berapa pembeli nih. Pembelinya ada pembelinya
Total mana pembeli kunjungan. Oh ini nih pembeli ada 44. Ada 44, 3.900 dibagi 44. Berarti kan 88.636. Artinya rata-rata tiap transaksi itu nilainya adalah 88.000. Target ROAS saya di produk ini di toko ini adalah 7. Berarti tinggal dibagikan 7 sama dengan 12.000. Jadi per transaksi saya maksimum keluar 12.000 perak. Nah, per kliknya berapa? Per kliknya tinggal dikalikan conversion rate. Conversion rate produk ini adalah 2,54 dikalikan kali 2,54 bagi 100. 321. Jadi kalau saya mau ngebit iklan manual, maksimum saya ngebit 321. Maksimum. Ini perkiraan. Kalau saya mau ngebit 600 boleh nggak? Boleh-boleh aja. Cuman persiapkan boncos. Kalau saya ngebit 150 boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ini kan nggak bayangan ya. Jadi bayangan sebagai baseline-nya untuk ngebit di iklan Shopee. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ribet, saya bikin toolsnya. Nah, cek di ganirozaki.com. Di situ toolsnya untuk ngitung itu tuh sederhana banget. Tinggal masuk aja ke Chrome extensionnya kayak gini, lalu input data-datanya. Data-datanya tergantung toko teman-teman ya. Terus saya klik gini, boom, keluar langsung dihitungin max CPC-nya 297. Dan ini udah bersih. Udah dikurangin PPN, udah dikurangin admin fee. Jadi aslinya yang tadi hitungan kalau tanpa PPN dan tanpa admin fee itu 321 nih ya. Kalau ada faktor PPN sama admin fee, jadinya saya ngebitnya maksimum di 297. Ini langsung dihitungin semua produknya, jadinya enak. Ini ada yang 500, jadinya enak. Kalau saya biasanya tiap minggu evaluasi langsung bid semua pakai perhitungan max CPC ini, saran max CPC ini. Lalu dievaluasi per keywordnya. Mana keyword yang bagus banget langsung saya tambahin, saya agresifin. Mana keyword yang jelek banget saya kurangin. Dan seterusnya. Kayak gitu terus. Inilah cara menentukan bid supaya nggak boncos di Shopee. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan kebayang. Intinya sebenarnya ini perlu dihitung karena kita jualan online itu kan datanya lengkap ya. Perlu dihitung, target ROAS harus punya, dan ngitungnya pun sederhana sekali. Mau lebih sederhana, beli tools saya yang tadi harganya lumayan, cek aja di ganirozaki.com. Itu ada di template Google Sheet. Kita akan lihat ya langsung ya. Di sini ganirozaki.com. Cek aja ganirozaki.com. Lalu di sini ada template Google Sheet dan Complex Extension yang tadi saya demoin itu yang ini nih. Nah ini nih, harganya segini, klik aja di sini langsung ke WhatsApp saya. Lalu kita diskusikan, dan ini untuk seumur hidup, dan bisa diskusi juga sama saya gimana cara pakainya atau tips-tips lainnya. Alhamdulillah, itu aja teman-teman video ini, mudah-mudahan ada insight-nya. Toh gampang ya. Silahkan praktek sendiri. Yang mana lebih cocok, apakah metode iterasi atau metode segmen CPC, itu terserah teman-teman. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.